Dunia memanas, bukan hanya karena matahari yang membakar, tapi juga karena amarah dan ketegangan yang terus membara di antara bangsa-bangsa. Suasana global terasa semakin panas, seolah-olah seluruh dunia sedang menahan napas menunggu sesuatu yang besar terjadi. Tahun 2025, ketegangan global memuncak ke titik tertinggi. Amerika Serikat dan Iran saling menantang, saling mengancam, dan ancaman perang menjadi makanan sehari-hari di media. Setiap hari, berita baru bermunculan, menambah kecemasan di seluruh penjuru dunia. Di balik layar politik, rakyat dicekoki cerita kebencian dan ketakutan. Mereka diajarkan untuk melihat lawan sebagai musuh abadi, bukan sesama manusia yang juga punya harapan dan impian. Media menjadi alat propaganda, membentuk opini dan memperkuat jurang permusuhan. Namun di balik propaganda dan berita-berita panas, ada jutaan keluarga yang hanya ingin hidup damai dan bahagia. Yasamin, seorang gadis kecil di Teheran, menggambar bunga matahari di sekolah, tak peduli dengan hiruk-pikuk dunia luar. Ia tak tahu bahwa kotanya kini menjadi target para jenderal di belahan dunia lain. Malam sebelum bencana, Teheran tampak tenang, seolah-olah tidak ada ancaman yang mengintai di balik langit malam. Tak ada yang tahu, esok tak akan pernah sama. Ketegangan memuncak, dan sebuah insiden kecil di laut bisa menjadi pemicu perang besar yang tak terbayangkan. Keputusan diambil di ruang dingin, jauh dari suara rakyat. Satu keputusan di atas kertas mampu mengubah sejarah, merobek langit Persia, dan menghancurkan harapan jutaan orang. Kapal perang berpatroli di lautan, bendera dibakar di jalanan, perundingan damai gagal total. Dunia menahan napas, menunggu ledakan yang tampaknya tak terhindarkan. Yasamin hanya ingin bermain di taman, tak paham dunia di ambang kehancuran. Di rumah-rumah, keluarga berkumpul, berbagi tawa dan harapan, tak sadar hari esok bisa saja lenyap dalam sekejap. Ketegangan kini menjadi bagian dari hidup sehari-hari, bukan sekadar berita di layar kaca. Di balik strategi dan target militer, ada kehidupan yang rapuh dan mudah hancur. Dunia berdiri di ujung tanduk, menanti percikan api yang bisa mengubah segalanya. Satu malam, segalanya berubah tanpa peringatan. Langit Persia bersiap untuk terbelah, menandai awal dari babak baru yang penuh ketidakpastian dan ketakutan. 4 Juli 2025, pagi di Teheran dimulai seperti biasa. Jalanan perlahan dipenuhi aktivitas, orang-orang berangkat kerja, anak-anak bersiap ke sekolah, dan udara pagi terasa damai seperti hari-hari sebelumnya. Yasamin bersiap ke rumah nenek, ibunya menyisir rambutnya dengan lembut, sambil menyanyikan lagu kesukaan Yasamin. Suasana hangat keluarga memenuhi ruangan kecil itu. Tak ada siren, tak ada peringatan. Semua berjalan normal, tanpa firasat akan bencana besar yang akan datang. Tiba-tiba, langit terbelah oleh cahaya yang membakar segalanya. Kilatan itu menyilaukan, membuat semua orang terpaku ketakutan. Suara ledakan mengguncang bumi, gedung-gedung runtuh seketika. Getaran terasa hingga ke pelosok kota, menghancurkan segalanya tanpa ampun. Gelombang kejut menghancurkan kota, kehidupan lenyap dalam hitungan detik. Debu dan puing beterbangan, menutupi langit yang tadinya cerah. Yasamin terlempar, dunia berubah jadi debu dan kegelapan. Lagu ibunya terhenti selamanya, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Menara Milad, rumah sakit, sekolah, pasar, semua rata dengan tanah. Tak ada yang tersisa dari simbol-simbol kota itu. Api melahap sisa kota, langit berubah oranye kemerahan. Asap tebal menutupi matahari, membuat siang terasa seperti malam. Awan jamur raksasa jadi nisan bagi jutaan jiwa. Ledakan itu mengubah segalanya dalam sekejap. Ini bukan perang biasa, ini pemusnahan. Tak ada belas kasihan, hanya kehancuran total yang tersisa. Bom nuklir menghapus Teheran dari peta dalam hitungan menit. Kota yang dulu ramai kini hanya kenangan. Mereka yang selamat kini menghadapi radiasi mematikan. Setiap napas membawa ancaman baru yang tak terlihat. Kota yang hidup berubah jadi neraka. Suara tangis dan jeritan memenuhi udara yang panas dan beracun. Tak ada tempat aman, tak ada harapan. Setiap sudut kota dipenuhi kehancuran dan kesedihan. Yasamin kehilangan segalanya dalam sekejap. Dunia menyaksikan kehancuran total dan tak ada yang bisa mengubahnya.
Teheran jadi simbol kengerian nuklir. Kota ini kini hanya tinggal peringatan bagi dunia. Musuh baru datang, radiasi yang membunuh perlahan. Langit Persia telah terbelah, dan harapan pun sirna bersama debu kehancuran. Di reruntuhan rumahnya yang hancur, Yasamin terbangun. Batuk debu yang memenuhi paru-parunya, tubuhnya terasa sakit dan lemah. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, tapi hanya suara ledakan dan tangisan samar yang terlintas di benaknya. Ia memanggil ibunya dengan suara serak, berharap ada jawaban, tapi hanya keheningan dan gema kehancuran yang menjawab panggilannya. Sendirian dan ketakutan, ia merangkak keluar dari puing-puing, menatap dunia yang kini telah hancur lebur di sekelilingnya. Jalanan dipenuhi mayat-mayat, langit oranye membara, dan orang-orang berjalan seperti hantu tanpa tujuan, wajah mereka kosong. Tak ada tangis terdengar, hanya kebingungan, syok, dan keheningan yang menyesakkan dada. Lapar dan haus menyiksanya setiap saat, hingga ia terpaksa meminum air hitam beracun yang ia temukan di antara reruntuhan. Selama berhari-hari, ia bertahan hidup dengan sisa makanan kaleng yang ia temukan, meski rasanya hambar dan tak cukup mengenyangkan. Ia tidur di bawah mobil terbalik, berusaha belajar mengabaikan wajah-wajah mati yang kini menjadi pemandangan sehari-hari. Satu-satunya harapan yang tersisa adalah terus berjalan, menjauh dari pusat kota yang penuh bahaya dan kehancuran. Di tengah perjalanan, ia teringat krayon kuning dan bunga matahari yang dulu sering ia gambar bersama ibunya. Semua kenangan indah itu kini lenyap, digantikan rasa takut dan kecemasan yang tak pernah hilang. Malam hari, ia memeluk lutut di sudut gelap, mengingat lagu lembut yang biasa dinyanyikan ibunya sebelum tidur. Lagu itu menjadi satu-satunya kehangatan dan pelipur lara di dunia yang kini terasa beku dan sunyi. Setiap langkah yang ia ambil, Yasamin bertahan demi kenangan dan harapan kecil yang masih tersisa di hatinya. Ia tak tahu kemana harus pergi, hanya ingin selamat dan menemukan secercah harapan di tengah kehancuran. Dunia anak-anaknya telah hancur, digantikan oleh realitas perang yang kejam dan tak berperasaan. Yasamin kini menjadi saksi kecil atas kehancuran besar yang melanda kotanya. Ia berjalan di antara puing-puing dan kematian. Setiap langkah terasa berat, namun ia tetap melangkah. Setiap hari, harapan di matanya makin tipis. Namun ia masih menyimpan secercah keyakinan. Tapi Yasamin terus melangkah, menolak untuk menyerah pada nasib. Kisahnya adalah kisah bertahan hidup di tengah kiamat. Sebuah perjuangan kecil di tengah dunia yang runtuh. Setelah ledakan, keheningan menyelimuti Teheran. Tak ada suara kehidupan, hanya desau angin membawa debu radioaktif. Debu kelabu menutupi segalanya, membunuh perlahan. Penyintas tak paham bahaya menghirup udara tercemar, minum air beracun. Penyakit radiasi muncul mual, rambut rontok, luka aneh. Rumah sakit hancur, tak ada dokter, tak ada obat. Mereka dibiarkan mati perlahan, tanpa harapan. Tim penyelamat mundur, radiasi terlalu tinggi. Teheran jadi zona terlarang, makam raksasa yang sunyi. Pemerintah lumpuh, komunikasi terputus. Kota berubah jadi hantu, terisolasi dari dunia. Yasamin merindukan suara, mulai bicara sendiri agar merasa hidup. Ia menyanyikan lagu, menceritakan kisah ibunya. Suara anak kecil jadi satu-satunya tanda kehidupan. Setiap hari suaranya makin lemah. Debu radioaktif merenggut waktu yang tersisa. Keheningan jadi musuh terakhir. Teheran tenggelam dalam sunyi dan kematian. Berita serangan nuklir di Teheran mengguncang dunia. Ketidakpercayaan berubah jadi kengerian. Gambar awan jamur dan kota terbakar menyebar, tabu nuklir pecah. Dewan Keamanan PBB bersidang, kecaman keras dilontarkan. Amerika memblokir sanksi, dunia terpecah. Jutaan orang turun ke jalan menuntut akhir perang nuklir. Protes terbesar dalam sejarah, tapi ketakutan tetap membayangi. Negara-negara mulai saling curiga, aliansi goyah. Para ahli memperingatkan era baru yang berbahaya. Suara rakyat keras, tapi di balik layar, ketakutan dan agresi tumbuh. Dunia berubah, bayang-bayang kehancuran massal makin nyata. Kepercayaan antar bangsa runtuh, perdamaian makin jauh. Di Amerika respons terbelah.
Pemerintah rayakan kemenangan, propaganda menguat. Tapi protes besar muncul, rakyat mempertanyakan moralitas. Foto korban anak-anak Iran jadi simbol perlawanan. Tentara yang terlibat dihantui penyesalan dan trauma. Ekonomi Amerika terguncang siksi, pasar harga minyak naik. Biaya perang terasa berat, masyarakat mulai retak. Ketakutan dan ketidakpercayaan merasuki negeri sendiri. Ledakan di Teheran menghancurkan lebih dari sekadar kota. Amerika antiksa seperti Saint Khalil Span. Serangan nuklir di Teheran memicu perlombaan senjata. Negara-negara Timur Tengah berlomba punya nuklir demi bertahan. Arab Saudi, Turki, Mesir semua mulai program nuklir. Israel makin terancam, aliansi lama rapuh. Setiap insiden bisa picu perang nuklir regional. Upaya diplomasi gagal, PBB tak berdaya. Timur Tengah jadi bom waktu nuklir. Dunia menunggu bukan soal jika, tapi kapan perang berikutnya. 5 tahun berlalu, dunia berubah, ketakutan jadi biasa. Teheran tetap kota mati, tapi suara Yasamin muncul dari reruntuhan. Ia selamat, tinggal di kamp pengungsi, tubuhnya lemah, tapi matanya bersinar. Yasamin menulis puisi, jadi suara jutaan korban. Puisinya, dulu aku punya krayon kuning untuk menggambar matahari, sekarang matahariku oranye dan langit selalu menangis. Puisi itu menyebar ke seluruh dunia, jadi simbol perlawanan kemanusiaan. Ia mengingatkan dunia tentang harga perang anak-anak kehilangan krayon, bukan jenderal yang membayar. Yasamin jadi duta perdamaian, wajahnya penging abadi. Melalui kata-katanya, ia membangun kembali dunia yang hancur. Puisi sederhana tapi mengguncang nurani. Dunia mendengar suara dari reruntuhan. Harapan tumbuh di tengah abu. Yasamin membuktikan kemanusiaan tak bisa dihancurkan bom. Kisah langit yang terbelah di atas Persia adalah cermin bagi kita semua. Teknologi bisa membangun tapi juga memusnahkan. Kehancuran terbesar ada di hati manusia, bukan di kota-kota. Bom nuklir menghancurkan kepercayaan, harapan, empati. Perang ini tak menciptakan pemenang, hanya korban. Yasamin mengajarkan di tengah kegelapan, cahaya kemanusiaan tetap ada. Kekuatan sejati ada pada kasih sayang, bukan senjata. Tragedi Teheran harus jadi pengingat abadi. Kita harus merebut kembali rasa kemanusiaan. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita dari kehancuran bersama.